kelompok 1 Psikologi Industri kelas TIB akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul Analisis Konflik dan Identifikasi Masalah Kesehatan dan Keselamatan Kerja menggunakan metode JSA, fishbone diagram, dan FMEA di area sterilizer pada PT Tamora Agro Lestari. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lailina Anissa Rahma dengan NIM akhir 022. Saya Revanda Devalia dengan NIM akhir 006. Saya Najwa Arifan Hidayah dengan NIM akhir 13. Saya Yuma Gracia dengan NIM akhir 078. Selanjutnya kita masuk materi pertama. Pembahasan pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai latar belakang mengapa kami mengerjakan tugas ini. Nah, yang pertama itu karena kita harus mengetahui apa itu keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu hal yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja melalui lingkungan kerja yang aman dan sehat. Nah, PT yang akan kami gunakan untuk mengerjakan tugas ini adalah PT Tamora Agro Lestari. Nah, PT Tamora Agro Lestari ini merupakan sebuah PT yang memiliki peran yang penting bagi peningkatan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, PT Tamora Agro Lestari ini memiliki resiko keselamatan yang tinggi, terutama pada stasiun perebusan di mana pekerja terpapar uap panas yang dapat membahayakan kulit, pernafasan, dan juga mata. Nah, untuk mengidentifikasi apa saja bahaya-bahayanya, kita dapat menggunakan beberapa metode seperti metode JSA atau Job Safety Analysis, dapat menggunakan diagram Ishikawa dan FMEA. Nah, setelah kita mengetahui dari permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga kita dapat menemukan rekomendasi atau solusi yang dapat dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga kita dapat menangani permasalahan yang ada tersebut dan dapat meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja yang ada pada perusahaan tersebut. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai profil perusahaan. PT Tamora Agro Lestari merupakan pabrik kelapa sawit yang berlokasi di Kuantan 7 nomor 135C Pekanbaru, berada di Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singgi. Nah, PT ini berfokus pada pengolahan kelapa sawit. Nah, Provinsi Riau ini, terutama di kabupaten ini, yaitu Kabupaten Kuantan Singgi, merupakan salah satu daerah terbesar penghasil kelapa sawit. Nah, seiring dari pertumbuhan kelapa sawit yang terus meningkat, PT Tamora Agro Lestari yang awalnya berbasis di Jakarta akhirnya membangun pabrik kelapa sawit ini pada tahun 2011 dan perkembangan pabrik ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk saat ini, pabrik ini menghasilkan kapasitas kurang lebih 30 ton TBS per jam untuk menghasilkan minyak mentahnya. Selanjutnya landasan teori, yaitu landasan teori ini itu digunakan untuk mendukung metode-metode penelitian dalam permasalahan ini. Yang pertama ada kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja merupakan upaya sistematis untuk melindungi pekerja, lingkungan kerja, dan masyarakat dari potensi resiko atau bahaya yang timbul di tempat kerja. Selanjutnya ada JSA, Job Safety Analysis, adalah kajian sistematis semua potensi kejadian berbahaya yang terdapat di tiap langkah kerja untuk menentukan berbagai tindak pengendalian yang dibutuhkan untuk mencegah atau mengurangi dampak dari kejadian berbahaya tersebut selama proses persiapan dan pelaksanaan suatu pekerjaan. Selanjutnya ada fishbone diagram. Fishbone diagram itu adalah teknik grafis dan merupakan alat yang baik untuk menemukan dan menganalisis secara signifikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengidentifikasi karakteristik kualitas hasil kerja. Selanjutnya ada FMEA, Failure Mode and Effect, yang dapat diartikan sebagai salah satu teknik analisa resiko yang digunakan untuk melakukan evaluasi yang terjadi akibat dari kegagalan dan memprioritaskan kegagalan sehubungan dengan efek yang terjadi. Selanjutnya ada konflik. Konflik itu juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih individu atau kelompok yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Di sini terdapat 5 jenis konflik, yaitu konflik intrapersonal, konflik interpersonal, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar organisasi, dan konflik antar kelompok dalam suatu organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode JSA. JSA memiliki kepanjangan Job Safety Analysis.
Nah, di sini nama pekerjaannya yaitu operator mesin di stasiun sterilizer. APD yang digunakan yaitu sarung tangan, masker, sepatu safety, kacamata safety, face shield, dan rompi safety. Terus peralatan dan fasilitas yang digunakan yang pertama mesin sterilizer, termometer, APD, ruang penyimpanan, dan area pembersihan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu membuka dan menutup pintu atas sterilizer. Bahayanya itu ada 5. Yang pertama, terkena uap panas. Resikonya dapat menyebabkan kulit melepuh. Untuk rekomendasi perbaikannya dapat menggunakan sarung tangan dan jas pelindung. Yang kedua yaitu jatuh dari ketinggian. Jatuh dari ketinggian dapat menyebabkan resiko kematian, patah tulang hingga gagal otak. Untuk rekomendasi perbaikannya dapat menggunakan sepatu safety dan memegang palang pengaman. Yang ketiga yaitu menghirup uap panas. Menghirup uap panas dapat menyebabkan risiko sesak nafas. Untuk rekomendasi perbaikannya dapat menggunakan masker. Yang keempat yaitu mata terkena panas. Risikonya yaitu iritasi mata. Rekomendasi perbaikannya yaitu menggunakan face shield. Yang kelima yaitu terpapar suara mesin dalam waktu yang lama. Risiko akibat bahaya terpapar suara mesin dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan pendengaran, pusing, gangguan keseimbangan tubuh. Untuk rekomendasi perbaikannya dapat menggunakan earplug. Kegiatan yang kedua yaitu memasukkan tandan buah segar ke dalam sterilizer. Untuk bahaya yang dapat terjadi yaitu terkena uap panas. Risiko dari bahaya terkena uap panas yaitu kulit melepuh. Untuk rekomendasi perbaikannya menggunakan sarung tangan dan jas pelindung. Kegiatan yang ketiga yaitu membuka dan menutup pintu bawah sterilizer. Bahaya yang dapat terjadi yang pertama terkena uap panas. Dengan resiko dari bahaya tersebut kulit melepuh. Rekomendasi perbaikannya menggunakan sarung tangan dan jas pelindung. Yang kedua yaitu menghirup uap panas. Menghirup uap panas dapat mengakibatkan risiko sesak nafas. Untuk rekomendasi perbaikan dari bahaya tersebut dapat menggunakan masker. Dan yang ketiga yaitu mata terkena uap panas. Risiko yang dapat terjadi karena mata terkena uap panas adalah iritasi mata. Untuk rekomendasi perbaikan dari bahaya tersebut dengan menggunakan face shield. Metode yang kami gunakan adalah fishbone. Dimana seperti yang kita ketahui, fishbone memiliki 3 komponen utama yang terdiri dari masalah utama atau efek, major categories, dan subcategories. Yang pertama adalah masalah utama atau efek, di mana efek ini akan ditempatkan pada kepala fishbone. Kami mengambil kecelakaan kerja seperti kulit melepuh, iritasi mata, mengganggu pendengaran hingga kematian sebagai dari efek dari permasalahan kami. Yang kedua adalah major categories, di mana major categories terletak pada tulang punggung utama yang mewakili kategori utama dari kemungkinan penyebab yang biasanya menggunakan 6M plus E. Namun kami hanya menggunakan 3M plus E, di mana manusia, mesin, peralatan, dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah tulang minor atau subcategories, merupakan penyebab lain spesifik yang terkait dengan kategori utama. Contohnya seperti manusia, yaitu tidak mengikuti prosedur K3, tidak menggunakan APD, dan kehilangan fokus. Dan yang kedua adalah mesin, seperti pipa uap bocor, suara mesin yang terlalu keras, dan yang ketiga adalah jarak mesin yang terlalu rapat. Selanjutnya adalah peralatan, yaitu tanda bahaya yang kurang lengkap, APD dan juga APD yang kurang lengkap. Dan yang terakhir adalah lingkungan, yaitu kurangnya ventilasi udara dan juga lantai produksi yang licin. Selanjutnya adalah kami menggunakan FMEA sebagai metode yang ketiga, di mana FMEA sendiri digunakan untuk mengetahui seberapa urgent masalah harus diselesaikan. FMEA terdiri dari proses kerja, penyebab bahaya, dampak bahaya, severity, occurrence, detection, RPN, dan juga rekomendasi. Dimulai dari membuka dan menutup pintu atas sterilizer, di mana memiliki penyebab bahayanya adalah panas, kemudian dampak bahaya yang dihasilkan ada
kulit melepuh, serta nilai severity, occurrence, dan detection berturut-turut adalah 383 yang menghasilkan RPN sebesar 72. Selanjutnya rekomendasi yang kami sarankan adalah mengurangi tekanan uap dan juga menggunakan APD. Yang kedua adalah memasukkan tandan buah segar ke sterilizer, di mana penyebab bahayanya adalah tinggi dan lantai licin. Dampak bahayanya adalah patah tulang dan juga kematian. Nilai severity, occurrence, dan detection berturut-turut adalah 10, 4, dan 3 yang menghasilkan RPN sebesar 120. Rekomendasi yang kami sarankan adalah menggunakan jas pengaman, sarung tangan, dan juga alat bantu tojok sawit. Yang ketiga, membuka dan menutup pintu bawah sterilizer. Penyebab bahayanya adalah panas, dan kemudian dampak bahaya yang dapat dihasilkan adalah kulit melepuh dan juga iritasi. Nilai severity, occurrence, dan detection berturut-turut adalah 4, 6, dan 5 yang menghasilkan RPN sebesar 120. Kemudian rekomendasi yang kami sarankan adalah mengurangi tekanan uap dan juga menggunakan kacamata pengaman. Yang keempat adalah menaiki tangga untuk mengoperasikan sterilizer. Penyebab bahayanya antara lain tinggi dan juga licin. Dampak bahaya yang dapat disebabkan adalah patah tulang dan juga kematian. Selanjutnya nilai severity, occurrence, dan detection berturut-turut adalah 10, 3, dan 3 yang menghasilkan RPN sebesar 90. Rekomendasi yang kami sarankan adalah menggunakan sepatu safety, membersihkan lantai produksi secara rutin, dan juga memasang palang pengaman. Dan yang terakhir adalah mengoperasikan mesin sterilizer, di mana penyebab bahayanya adalah bising dan pengoperasian tidak benar. Dan dampak bahaya yang dapat dihasilkan adalah kerusakan pendengaran dan juga terkena percikan perebusan. Nilai severity, occurrence, dan detection berturut-turut adalah 4, 6, dan 2, di mana RPN yang dihasilkan adalah sebesar 48. Dan rekomendasi yang kami sarankan adalah menggunakan earplug dan juga membuat prosedur kerja pada stasiun kerja. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai analisis konflik dan juga rekomendasi penyelesaian masalahnya. Setelah kita mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat terjadi menggunakan 3 metode sebelumnya, sekarang kita akan menganalisis konflik. Menganalisis konflik mengenai mengapa suatu risiko kecelakaan terjadi dan konflik yang dapat disebabkan oleh risiko kecelakaan yang telah terjadi tersebut. Nah, yang pertama yaitu suatu risiko kecelakaan terkena uap panas karena membuka dan menutup pintu sterilizer. Nah, risiko kecelakaan ini dapat terjadi karena adanya konflik pada diri tenaga kerja atau konflik intraindividual, yaitu tenaga kerja merasa tertekan antara memenuhi target produktivitas dan kekhawatiran akan keselamatan pribadi yang menimbulkan kecemasan dan stres terhadap potensi cedera. Selanjutnya itu analisis yang dapat terjadi karena adanya risiko kecelakaan ini. Yang pertama yaitu adanya konflik antara keinginan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup dan ketakutan terhadap risiko kecelakaan yang akan berulang lagi. Konflik selanjutnya yaitu pekerja lapangan mungkin akan merasa bahwa Departemen K3 tidak cukup memastikan keamanan lingkungan kerja dan menyediakan APD yang sesuai atau yang memadai, sedangkan Departemen K3 sendiri merasa bahwa kecelakaan kerja tersebut disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian pekerja meskipun prosedurnya sudah cukup. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk rekomendasi penyelesaian masalah dari adanya konflik-konflik tersebut. Yang pertama yaitu memberikan pelatihan mental dan emosional untuk membantu pekerja mengelola stres dan kecemasan yang terjadi pada diri tenaga kerja. Yang kedua yaitu menyediakan layanan konseling bagi pekerja yang mengalami trauma setelah kecelakaan. Yang ketiga yaitu mengadakan pelatihan keselamatan dan simulasi secara rutin untuk meningkatkan kesiapan pekerja. Yang keempat yaitu memastikan ketersediaan dan kualitas alat pelindung diri seperti sarung tangan tahan panas dan sistem keamanan tambahan seperti penghalang atau penutup otomatis. Yang kelima yaitu dengan cara meningkatkan komunikasi antar departemen melalui forum rutin untuk membahas masalah keselamatan kerja tersebut. Nah, untuk risiko kecelakaan kerja yang kedua yaitu dapat terjadi adanya kecelakaan jatuh dari ketinggian. Nah, jatuh dari ketinggian ini dapat disebabkan karena adanya konflik, seperti tenaga kerja dalam situasi penuh tekanan dan stres. Maka tenaga kerja tersebut menyaksikan insiden jatuh yang dialami oleh rekan kerjanya sehingga membuatnya cemas dan ragu untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Nah,
Setelah itu juga ada konflik yang muncul setelah adanya risiko kecelakaan jatuh dari ketinggian, seperti konflik yang muncul apabila kecelakaan fatal tersebut tidak ditindaklanjuti dengan perubahan yang signifikan dalam prosedur K3 sehingga tenaga kerja merasa tidak diperhatikan. Jadi konflik ini terjadi di antara tenaga kerja dan juga atasannya, yang merasa tenaga kerja merasa tidak diperhatikan mengenai prosedur K3-nya. Nah, untuk rekomendasi penyelesaian masalahnya, yang pertama yaitu meningkatkan pelatihan K3 dengan mengadakan sesi pelatihan rutin dengan menekankan prosedur aman saat bekerja di ketinggian 6 meter. Kenapa 6 meter? Karena tinggi dari sterilizer ini 6 meter. Yang kedua yaitu perbaikan prosedur dan kebijakan K3 dengan mengevaluasi prosedur K3. Dan yang terakhir yaitu perusahaan selalu meninjau jenis dan kualitas dari APD-nya, apakah APD tersebut sudah memadai atau belum. Resiko kecelakaan kerja yang selanjutnya adalah mata terkena panas. Resiko ini dapat disebabkan oleh terjadi konflik antara Departemen Produksi dengan Departemen K3, di mana Departemen Produksi menginginkan proses sterilizer berlangsung dengan cepat, namun Departemen K3 menekankan bahwa harus sesuai dengan prosedur K3. Selanjutnya, resiko ini juga menyebabkan tenaga kerja mungkin mengalami kecemasan atau ketakutan setiap kali harus membuka dan menutup sterilizer. Kemudian rekomendasi penyelesaian masalahnya, yang pertama, perusahaan perlu mengadakan pertemuan reguler untuk meningkatkan komunikasi antar Departemen Produksi dan Departemen K3. Yang kedua, Departemen K3 menjelaskan pentingnya mematuhi prosedur K3. Yang ketiga, tenaga kerja harus diberi pelatihan secara berkala mengenai penggunaan APD saat melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, menghirup uap panas ini juga menyebabkan Departemen K3 mungkin merasa perlu untuk melakukan pelatihan keselamatan dan menerapkan kebijakan tambahan seperti aturan baru mengenai prosedur buka tutup sterilizer, sedangkan Departemen Sumber Daya Manusia mungkin merasa bahwa hal tersebut memerlukan biaya tambahan untuk melakukan pelatihan dan prosedur baru. Kemudian rekomendasi penyelesaian masalah ini, yang pertama, memperjelas instruksi prosedur membuka dan menutup pintu sterilizer dengan langkah-langkah aman dan jelas. Yang kedua, menangani konflik dengan Departemen Produksi dan Pemeliharaan dengan meningkatkan komunikasi dan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas efektivitas ventilasi dan kondisi peralatan. Kemudian, yang ketiga, mendorong keterlibatan karyawan dalam pengembangan prosedur keselamatan sehingga peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keselamatan kerja. Keempat, membentuk budaya keselamatan yang lebih baik melalui pelatihan rutin dan kolaborasi departemen. Resiko kecelakaan selanjutnya yaitu terpapar suara mesin dalam waktu yang lama. Dari resiko ini dapat disebabkan konflik, yaitu manajemen mungkin menilai risiko bising sebagai sesuatu yang bisa ditoleransi, sementara tenaga kerja yang bertugas langsung mungkin merasa sebaliknya. Perbedaan persepsi ini dapat menyebabkan konflik dan perasaan tidak puas. Selanjutnya, dari risiko kecelakaan tersebut dapat menyebabkan konflik antara Departemen HRD dan Departemen K3. HRD mungkin merasa bahwa penambahan prosedur K3 seperti pembatasan waktu kerja akan menambah beban kerja administratif atau mengurangi ketersediaan tenaga kerja. Sedangkan Departemen K3 mungkin merasa HRD kurang memprioritaskan keselamatan kerja karyawan. Konflik yang lain mungkin terjadi yaitu karyawan merasa cemas akan risiko gangguan pendengaran atau memperparah kondisi pendengaran mereka, tetapi mereka tetap bertanggung jawab untuk tetap menyelesaikan tugas. Untuk risiko kecelakaan ini, rekomendasi penyelesaian masalahnya yang pertama yaitu mengedukasi karyawan tentang risiko jangka panjang kebisingan melalui kampanye informasi mengenai efek negatif pada pendengaran dan keseimbangan tubuh. Yang kedua yaitu menyediakan earplug atau earmuffs sebagai alat pelindung pendengaran serta mengadakan pelatihan rutin mengenai pentingnya penggunaannya. Yang ketiga yaitu mendorong komunikasi yang efektif antara HRD dan K3 melalui pertemuan reguler untuk membahas keselamatan dan manajemen
tenaga kerja. Dan yang keempat yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi tenaga kerja dengan berfokus pada kesejahteraan tenaga kerja yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Risiko kecelakaan yang selanjutnya yaitu terkena uap panas karena memasukkan teh dan buah segar. Dari risiko kecelakaan ini dapat disebabkan konflik yang pertama yaitu antara Departemen Produksi dengan Departemen K3. Departemen Produksi mungkin merasa bahwa prosedur keselamatan menghambat produktivitas sehingga mereka mengabaikannya. Untuk risiko kecelakaan ini dapat menyebabkan konflik yang mungkin terjadi tenaga kerja mengalami luka bakar karena uap panas sehingga muncul rasa takut atau cemas untuk kembali bekerja di lingkungan yang sama. Dari risiko ini dapat diambil rekomendasi penyelesaian masalahnya. Yang pertama yaitu melakukan pendekatan antara Departemen Produksi dan Departemen K3 untuk meningkatkan komunikasi antara kedua departemen. Yang kedua menciptakan budaya keselamatan yang mengedepankan kepentingan karyawan. Dan yang ketiga yaitu memberikan penghargaan kepada tim yang telah mematuhi prosedur K3. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.